Yo minasan, chapter 1156 One Piece telah rilis dengan judul Idola. Di mana pada chapter kali ini, Rocks menyebut hari takdir yang kemungkinan besar ada hubungannya dengan teks Harley. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah? Bantu dong subscribe channel sejarahku minasan, linknya ada di kolom deskripsi. Pada cover berwarna chapter 1156 One Piece kali ini, kita diperlihatkan semua kru bajak laut topi jerami bersama Roger, Rayleigh, dan Gaban. Tertulis pada panel awal sebelum era bajak laut besar. Chapter pun dimulai di mana kita mendapatkan kilas balik bertuliskan, kembali ke masa itu, beberapa idola berkeliaran di lautan. Dijelaskanlah bahwa di sebuah pulau, para ibu-ibu sangat marah karena para lelaki tidak bisa melawan serangan bajak laut yang datang. Sehingga barang-barang mereka semua telah diambil. Bahkan angkatan laut pun tidak bisa melawan kelompok tersebut. Mereka dikenal sebagai bajak laut Kuja, sebuah kru yang berasal dari pulau wanita yang misterius. Kelompok bajak laut yang garang dan memesona, namun terlarang bagi pria. Kita pun diperlihatkan bagaimana Gloriosa yang begitu cantik sewaktu muda minasan. Gloriosa berkata bahwa dia telah lelah dengan kecantikannya sendiri. Siang dan malam dia selalu seperti itu. Bahkan Gloriosa bertanya apakah dia akan terbebas dari itu semua karena itu adalah bentuk kesempurnaan. Tentu saja para kru bajak laut Kuja tidak kuasa menahan aura kecantikan permaisuri Amazon Lily dan kapten bajak laut Kuja tersebut. Lalu Tritoma muncul membawakan Gloriosa surat dari penggemarnya. Namun Gloriosa bertanya tentang surat yang jauh lebih banyak di belakang Tritoma. Dan ternyata itu adalah milik Shaki semua minasan, di mana jumlahnya 100 kali lebih banyak. Tritoma ini adalah permaisuri Amazon Lily sebelum Boa Hancock. Gloriosa pun cemberut dan menganggap jika mencuri perhatian dari kapten sendiri adalah bentuk pengkhianatan. Dan memang benar, satu-satunya orang yang dikatakan mampu mengalahkan kilau dari Gloriosa sebagai bintang di eranya adalah wakil kaptennya sendiri, yaitu Shukuyaku atau Shaki. Tiba-tiba kapal musuh datang, dan itu adalah Oro Jackson. Roger pun menggunakan pengeras suara di mana dia meminta agar bajak laut Kuja menyerahkan Shaki. Melihat itu, Gloriosa justru berteriak jika Roger tidak pernah belajar. Itu karena dicintai oleh wanita seperti Gloriosa seharusnya sudah cukup. Tiba-tiba Shaki keluar dari dek kapal dengan cara menendang pintu dan berkata, "Kenapa Roger datang untuk merebutnya lagi?" Melihat itu, Roger pun terkejut. Tidak hanya itu, para kru bajak laut Kuja dan kru bajak laut Roger termasuk Gaban begitu terpikat dengan pesona Shaki yang begitu memikat. Bahkan, para kru Roger membawakan bunga untuk Shaki. Namun, di hadapan Shaki, bunga-bunga itu langsung berguguran. Burung-burung kehilangan nyanyiannya dan orang-orang akan saling berkhianat. Ketika Gaban maju, dia pun langsung dihantam oleh Shaki, di mana gerakannya sangat mirip dengan serangan Hancock yang bernama Perfume Femur. Kemudian Shaki menegur Roger yang sudah lama tidak bertemu. Roger pun bersiap untuk menyerang Shaki karena telah menendang Gaban. Namun Roger justru terbaring di bawah Shaki setelah dihantam minasan. Ternyata Roger pun begitu menyukai kecantikan Shaki. Sembari membakar rokoknya, Shaki bertanya, "Ternyata kau juga seperti itu, Roger?" Dengan kepala Roger yang benjol, kita dijelaskan bahwa kecantikan Shaki bahkan sanggup merendahkan para orang terkuat sekalipun. Shaki lalu menyentuh dagu Roger sembari memberitahunya bahwa Roger harus tahu jika Shaki tidak pernah tunduk pada siapapun. Di sini, Shaki benar-benar sangat cantik ya minasan. Shaki pun menyuruh para krunya untuk mengambil semua harta bajak laut Roger. Gloriosa pun mendatangi Roger dan bertanya bahwa seharusnya Roger tahu
kalau Gloriosa mencintainya, bukan? Sialnya, karena Roger justru menyuruh Gloriosa minggir, itu karena dia menghalangi Roger untuk melihat Shaki, minasan. Shaki lalu berkata pada Rayleigh pasti sangat susah baginya. Rayleigh pun mengiyakannya. Itu karena dia dikelilingi oleh para idiot. Tiba-tiba Shaki mengedipkan mata ke Rayleigh, membuat Rayleigh pun tersipu malu, minasan. Tiba-tiba muncul kapal angkatan laut sehingga Gloriosa menyuruh para krunya untuk segera membawa semua jarahannya dan jangan meninggalkan remahan sekalipun. Namun, kru Roger sampai meminta agar membiarkan mereka menyimpan sedikit makanan. Wah, ternyata bajak laut Roger dikalahkan ya, minasan. Para kru Roger yang lain justru masih ingin memotret Gloriosa dan Shaki karena itu bisa dijual mahal. Membuat Roger menyuruh cepat karena mereka akan segera berlayar. Lalu Gaban memberitahu Roger jika itu adalah kapal milik Garp. Mendengar itu, Roger pun akhirnya mengubah rencananya, di mana kita diperlihatkan Roger dan Garp yang berteriak secara bersamaan, hancurkan mereka. Dan pertarungan antara Roger melawan Garp pun terjadi, minasan, di mana Garp menggunakan Meteor Fish, sedangkan Roger menggunakan Aramitama. Di saat mereka bentrok, bajak laut Kuja pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian Roger dan Garp pun saling teriak satu sama lain sehingga bentrokan pun terjadi. Namun di sini kita melihat jika Garp justru berhasil meninju wajah Roger, sedangkan Roger berhasil mengenai Garp di bagian pinggangnya. Dijelaskanlah bahwa Roger, Garp, dan Rox adalah 3 orang yang kelak disebut sebagai legenda di era bajak laut besar. Tapi pada saat ini, darah mereka masih membara dengan semangat muda mereka. Di sisi lain, Gloriosa justru tumbang, membuat Shaki begitu khawatir. Gloriosa pun berkata jika hatinya sangat sakit, minasan. Dijelaskanlah bahwa bajak laut Kuja sedang berada di puncak popularitas mereka saat ini. Tidak ada yang bisa membicarakan era ini tanpa menyebut mereka. Banyak yang menganggap mereka itu sebagai idola dan poster buronan mereka dihargai sangat tinggi. Para stalker yang diam-diam mengambil foto menjadi gangguan harian bagi kru bajak laut Kuja. Kemudian, tidak lama setelah pertemuan melawan bajak laut Roger, Shakuyaku pun dinobatkan sebagai permaisuri baru dan popularitasnya terus meningkat hingga tidak terkendali. Panel lalu berpindah ke bar Ida di Elbaf, di mana seorang pelaut memberitahu Harald jika dia melihat Loki tenggelam setelah kapalnya terbalik. Loki selalu membuat ulah ketika Harald tidak ada. Pelaut itu bahkan berkata jujur bahwa dia ragu apakah harus menolong Loki atau tidak. Mendengar itu, Harald pun meminta maaf lalu berterima kasih karena sudah menyelamatkan Loki. Kemudian Harald meminta agar Loki segera sadar. Tiba-tiba Ida menjadi marah. Dia berkata bahwa seharusnya pelaut itu tidak perlu ragu untuk menolong. Bagaimana jika Loki sampai mati? Harald pun berusaha menenangkan Ida. Terlebih lagi, Loki yang egois telah mengambil kapal dan berlayar sendiri. Namun Ida tetap tidak menerima. Menurutnya, jika orang itu bisa diam saja melihat seorang anak mati, maka Ida akan menyeretnya ke lautan lalu menenggelamkannya 100 kali. Tiba-tiba Loki pun tersadar. Dia langsung berkata bahwa dia tidak meminta siapapun untuk menyelamatkannya, membuat pelaut tersebut marah karena sikap menyebalkan dari Loki. Dengan lembut Ida mengatakan pada Loki bahwa dia telah kehilangan ibunya dan ayahnya yang selalu sibuk. Ida yakin Loki pasti merasa kesepian. Namun Loki justru membentak Ida, "Diamlah nenek tua." Mendengar hal itu, membuat Ida hanya tertawa. Ida bahkan menawarkan Loki agar tinggal bersama dirinya. Tetapi Loki dan Hairudin berteriak bersamaan, "Tidak mungkin." Loki lalu berkata jika dia tahu apa maksud Ida. Menurut Loki, Ida hanya bersikap seperti ibu agar bisa pindah di kastil. Bahkan, Loki menyebut Ida sebagai pemburu harta. Mendengar itu, Hairudin pun marah dan ingin menyerang Loki. Harald juga ikut marah terhadap Loki
karena berkata seperti itu tanpa alasan, sehingga Harald menyuruh Loki untuk meminta maaf kepada Ida. Namun, Ida tetap tidak marah. Ida justru menganggap para anak-anak memang begitu menggemaskan. Tetapi ada satu anak yang tidak menerimanya. Dia adalah Mato. Di mana Mato menganggap jika Ida terlalu memanjakan Loki. Bahkan, Mato tidak suka dengan cara Loki berkata kasar pada Ida. Nah, Mato ini adalah yang melanjutkan bar Ida sekarang, minasan. Tiba-tiba, Loki berteriak dan berkata bahwa dia muak dengan negara Elbaf. Semua penduduknya lemah dan hina. Bahkan, Loki mengatakan bahwa dia akan bebas seperti Rox. Dijelaskanlah bahwa sejak saat itu, setiap kali Rox datang untuk mencoba merekrut Harald, Loki pun selalu mencoba bergabung dengan kru Rox. Namun pada akhirnya, dia tidak pernah berhasil. Panel lalu kembali berpindah ke Hachinosu. Jika diperhatikan, tembok berbentuk kepala tengkorak ini ternyata belum memiliki mata ya, minasan. Para kru Rox pun bertanya pada seseorang, dari mana dia muncul? Orang itu menjawab jika dia ingin bergabung dengan bajak laut Rox. Tetapi para kru Rox justru menertawakannya. Menurutnya, orang itu hanya bermimpi. Bahkan, dia tidak akan bisa melihat wajah para anggota bajak laut Rox. Mereka memberitahu pada orang tersebut bahwa bajak laut Rox adalah bintang-bintang jahatnya lautan. Jika orang tersebut benar-benar ingin menemuinya, maka dia bisa menuju ke tembok besar di tengah pulau, di mana para anggota Rox berada di tempat itu. Namun, semakin jauh dia masuk ke dalam pulau, maka semakin gila para bajingan yang akan dia temui. Sialnya, karena salah satunya justru menendang orang tersebut, membuat orang itu langsung menyerang balik. Dan akhirnya kita pun diperlihatkan jika itu adalah Kyo the Wicked atau Silver X. Mengetahui hal tersebut, para kroco bajak laut Rox pun langsung ketakutan. Mereka bahkan mengetahui jika Kyo adalah saingan dari Shiki dan memilih untuk mundur daripada mati. Dijelaskanlah bahwa orang-orang kuat berkumpul di sekitar Rox dan kehadiran mereka menarik rekrutan yang bahkan lebih kuat lagi. Tiba-tiba, tembok berbentuk tengkorak itu pun meledak dan membentuk dua buah mata, minasan. Rox berkata bahwa ini adalah pemandangan yang luar biasa. Meledakkan beberapa bagian tempat tersebut ternyata keputusan yang tepat. Seperti yang Rox sudah katakan bahwa ada dua buah iblis yang dia incar. Salah satunya kemungkinan besar ada di Elbaf. Itu hanya akan menunjukkan kekuatan sejatinya jika Harald yang memakannya. Lalu Kapten John bertanya, kita juga butuh orang-orang Galila itu ya? Aku sudah dengar legendanya, tapi... Kemudian Lin berkata bahwa dia sudah menggunakan semua jaringannya untuk mencoba melacak Galila. Tapi tidak ada satupun kabar soal pasukan raksasa yang membeku itu. Shirohige lalu bertanya, bahkan jika Rox menemukannya, apa gunanya tumpukan mayat itu sekarang? Streusen pun membenarkan perkataan Shirohige, karena tidak ada cara untuk menghidupkan mereka kembali. Tiba-tiba, Rox menyuruh mereka semua untuk diam. Itu karena dia sedang berbicara soal mimpi. Wah, ternyata dari sini ya prinsipnya Kurohige, minasan. Barbel lalu berkata, bahkan jika mereka hidup kembali, para raksasa tidak punya alasan untuk mendengarkan Rox. Mendengar itu, Rox pun berkata bahwa itulah kenapa mereka butuh Harald. Dia adalah Raja Elbaf saat ini. Kaido pun menanyakan, tidak bisakah mereka paksa saja para raksasa untuk tunduk dengan kekuatan? Mereka bisa lakukan hal yang sama pada si Harald itu juga. Mendengar itu, Rox pun sangat marah dan langsung menendang wajah Kaido dengan sangat keras sembari berkata, jangan pernah bilang seperti itu lagi, dasar bocah. Buset, Kaido saja dihantam, minasan. Shiki pun menyuruh Rox untuk tenang, namun di sini Kaido sudah mulai emosi. Tetapi Shiki justru menyuruh Kaido untuk berhenti. Shiki lalu mengatakan bahwa mereka baru saja mendapatkan pulau Hachinosu. Apa Rox dan Kaido ingin mengubahnya jadi reruntuhan sekarang juga? Kelompok seperti ini pasti akan hancur cepat atau lambat.
Tapi sekarang bukan waktunya. Shiki meminta agar pertengkarannya ditunda dulu sampai mereka mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Apakah Ruki berkepala tanduk sudah paham? Rox selalu memperingati Kaido dengan mengatakan bahwa Harald adalah sahabatnya. Jadi jika Kaido berkata omong kosong lagi, maka Rox akan menghancurkannya. Mendengar itu, Kaido pun hanya geram menatap Rox. Wah, buset, ini asli kru bajak laut. Mau itu lawan atau teman, kerjanya memang cuman ribut. Kita pun akhirnya melihat semua bajak laut Rox kecuali Silver X dan Gloriosa. Rox selalu berkata, dengar kalian semua, Elbaf adalah kunci untuk menjatuhkan Marijoa. Kalau ada di antara kalian yang tidak percaya, pergilah. Itu pilihan kalian. Apakah kalian mau berdiri bersamaku di hari takdir nanti? Tapi, kalau kalian punya nyali, ikuti aku. Akan kubawa kalian pergi ke puncak dunia. Tertulis pada panel akhir, kru telah terbentuk. Dan chapter 1156 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, ternyata Rox menyebut hari takdir. Apakah ada hubungannya dengan teks Harley minasan? Bisa jadi Rox mengetahui sejarah yang disembunyikan. Terlebih lagi, dia mencari Galila alias para raksasa yang telah dibekukan. Bisa jadi itu merujuk pada pembuatan atau perbaikan kapal Noah di Fishman Island. Sedangkan 2 buah iblis legendaris adalah milik Loki dan Nika. Wah, sepertinya perang besar di Marijoa akan segera terjadi. Kalau menurut minasan, bagaimana? Oh iya, minggu depan One Piece libur. Ya. Tapi kemungkinan spoilernya tetap rilis di pekan depan ya minasan. Oke deh, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.